Bapak Ibu, saya akan masuk dalam pemberitaan hari ini tentang Roh Kudus. Siapa yang tahu Set? Siapa Set? Coba, yuk. Siapa yang tahu tentang siapa itu Set? Lu kurang ngerti KB. Iya, ngerti perjanjian lama. Siapa itu Set? Siapa Set? Hah? Anaknya Adam. Anak keberapa? Ketiga, betul. Bapak Ibu, siapa yang meninggal dari ketiga anaknya? Habel. Berarti Set menggantikan Habel. Jelas ya? Begini Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 4 ayat 25 sampai 26, di situ diceritakan bagaimana Habel dibunuh. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan Set kepada Adam dan Hawa, dan akhirnya muncullah Set. Set itu adalah sang pembawa keturunan mesianik. Karena Kain itu gagal di mata Allah. Habel meninggal. Aturan Habel, tetapi ternyata plot twist-nya Tuhan berbeda. Tuhan tidak memakai Habel. Tuhan menyediakan Set. Kalau kita lihat lebih dalam, Set ini leluhur kita. Betul loh. Set itu leluhur kita. Leluhur mesianik itu turunannya sampai kepada Henokh, sampai kepada Nuh. Itu dari turunan dari Set semuanya. Lah, saya mau katakan begini. Sebelum Roh Allah, saudaraku, mundur dari manusia, saya boleh katakan begini, kemungkinan sebagian keturunan Set itu di zaman perjanjian lama itu sudah menjadi bait Roh Kudus pada zaman sebelum air bah menenggelamkan dunia ini. Karena di dalam Kejadian 6 ayat 3 firman Tuhan berkata begini, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kata tinggal di dalam Kejadian 6 ayat 3 ini punya beberapa makna. Yang pertama, menghakimi atau menilai. Yang kedua, berpendapat atau memberi pendapat. Yang ketiga, tinggal atau berdiam. Yang keempat, memerintah di dalam. Nah, kalau saya boleh katakan begini, Kejadian 6 ayat 3 kata tinggal itu lebih tepatnya tinggal dan berdiam atau memerintah di dalam manusia, mengelola manusia. Dalam hal ini nampak sekali, saudaraku, bagaimana Roh Kudus bergumul dalam kehidupan manusia pertama agar mereka bisa menjadi man of God yang memenuhi kriteria dari Elohim Yahweh untuk membinasakan pekerjaan kuasa gelap. Ini dengar dulu ya, panjang, nanti Anda akan tahu endingnya sampai di mana. Pada awal sejarah manusia, itu telah tercatat dalam kitab Kejadian bahwa meskipun manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Elohim Yahweh masih mau mendampingi mereka dan berharap manusia masih bisa melakukan kehendaknya. Bagaimana cara Elohim Yahweh mendampingi manusia yang sudah jatuh? Melalui Roh Allah, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya dari Elohim Yahweh itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba buka Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Tampilin. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, dengar, anak-anak Allah di sini artinya adalah keturunan Set. Selama ini salah tafsir, banyak orang salah tafsir. Tadi sampai mana? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia, anak-anak perempuan manusia itu anak turunan siapa? Kain. Amin. Ngikuti nggak sampai di sini? Ngantuk didongengin ya. Anak perempuan
keturunan Kain itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka? Next. Berfirmanlah Tuhan, Rohku, Roh Kudus ini, Roh Allah, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat keempat. Pada waktu itu, lepas Bapak Ibu. Pada waktu itu langsung lepas ya. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dengar ya. Bukan berarti semuanya raksasa, tetapi di kalimat ini dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Koma. Berarti selesai itu. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah, keturunan Set itu menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudaraku, dari kalimat ini, Kejadian 6 ini jelas bahwa keturunan Set itu diantaranya salah satunya adalah Henok. Kalau Anda mau tahu, dia tidak mati, dia diangkat oleh Allah. Henok bergaul hidup dengan Allah. Tetapi di dalam Kejadian 6 ini ternyata anak-anak Allah, keturunan Set itu tidak melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena dia melakukan kawin campur dengan anak-anak manusia, keturunan Kain. Terlibat berbagai praktek dosa di sana. Itu menunjukkan bahwa manusia ternyata daging adanya. Artinya apa? Tidak mampu mengikuti kehendak roh. Mereka hidup di dalam kedagingan, yaitu hidup sesuai dengan maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Ini dari perikop ini dulu ya. Maka sejak itu manusia tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Karena orang yang bisa disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi ketika mereka melepaskan Roh Allah itu, di zaman PL, Roh Kudus tidak tinggal diam di dalam pribadi manusia itu, tetapi dia bisa hinggap on off. Ketika manusia itu tidak melakukan kehendak Allah, maka Roh Allah itu pergi dari dirinya. Dan di saat itu orang itu tidak bisa disebut sebagai anak Allah. Maka dengan demikian saudaraku, bukan tidak mungkin bahwa Adam, manusia pertama itu, telah dituntun oleh Roh Kudus setelah penciptaan, sebelum dia jatuh dalam dosa. Anda sampai di sini mengikuti nggak sih? Berikan tepuk tangan dulu. Berarti boleh saya katakan begini, hal ini mirip kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dikatakan Adam dipimpin oleh Roh Kudus, artinya begini, Adam itu ada dalam suatu keadaan yang berpotensi untuk bertumbuh moralnya, sehingga dia bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapanya, karena Roh Allah diam di dalam dirinya untuk menuntun dirinya, dan Adam dimampukan untuk memiliki kedaulatan atas moralnya tanpa batas untuk membangun dirinya semakin hari semakin bermoral Tuhan, sampai dia bisa hidup di dalam kekudusan Tuhan. Itu Roh Kudus itu sudah ada dari awal menuntun Adam sebetulnya. Jadi maksud Roh Allah menuntun manusia itu supaya manusia tidak hidup menurut daging. Karena Adam dan Hawa jatuh karena daging, karena keinginan hati, karena keinginan yang disemburkan oleh ular itu, yang tentunya hanya untuk kepentingan dagingnya. Maka Roh Allah menuntun manusia, tujuannya adalah supaya manusia tidak hidup menurut daging. Tetapi manusia memilih hidup menurut daging, itu masalahnya. Maka Roh Allah mundur dari manusia. Complicated saudaraku. Kalau kita berurusan dengan Tuhan itu complicated. Tetapi gereja hari ini tidak membuat itu complicated, dipermudah. Peranan Roh Kudus itu seakan
hanya manifestasi seperti yang hari-hari ini karismatik jalani. Padahal bukan itu tujuan baptisan Roh Kudus. Ini saya bahas baptisan Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun supaya Adam sempurna, supaya bisa mengalahkan Lucifer yang jatuh itu. Maka Adam itu sudah dituntun Roh Kudus sejak semula. Artinya begini, Adam ada di dalam satu kondisi di mana Roh Kudus, kalau terus dituruti oleh Adam, Adam bisa mencapai kepada satu level kesucian Allah. Kalau dia bisa sampai di level itu, maka Adam mengalami proses bertumbuh dalam kesucian. Bukan berkeadaan hanya segambar dengan Allah, tetapi dia akan menjadi manusia yang serupa dengan Allah. Bapak Ibu paham nggak sampai di sini, ngikutin nggak sih? Levelnya begitu. Tidak hanya segambar. Kita segambar hari ini, tapi belum tentu serupa dengan Allah. Karena kita tidak punya watak Allah. Karena kita tidak fokus kepada kesucian hidup kita, bagaimana kita merangsang, kita begini loh. Kalau ada smartphone di tangan saya, bagaimana saya bisa mengenakan smartphone ini maksimal di tangan saya? Saya tidak. Itu seperti Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam umat perjanjian baru, yang bisa memampukan kau dan saya sampai di kesucian Allah, kita tidak gunakan itu dan kita diamkan Roh Kudus itu, bahkan hilang ini sinyalnya. Adam pun sama. Hari itu kalau dia benar-benar memikirkan bagaimana untuk dia berjuang bermoral seperti Allah, dia akan on-kan itu terus, dia akan pacu dirinya dalam kesucian Tuhan. Saudaraku, kata tinggal tadi di dalam, coba tampilin lagi Kejadian 6 ayat 3. Tampilin di situ. Kata tinggal ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan manusia yang menerima Tuhan Yesus di zaman PB ini, supaya orang percaya tidak hidup menurut dagingnya. Karena orang yang hidup menurut daging tidak bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba dicerna dulu Bapak Ibu. Tidak gampang memang, tapi Anda harus memahami ini. Karena saya mau meluruskan salah kaprahnya baptisan Roh Kudus. Yang ditekankan itu kejat-kejatnya. Tahu kejat-kejat? Kejang-kejangnya. Yang ditekankan itu muntah-muntahnya. Yang ditekankan ya begitu-begitunya lah. Tapi bukan itu maknanya. Ini dari awal loh. Ini makanya saya ngomong, saya senternya dari awal. Saya dari PL, dari zaman manusia pertama. Itu sudah ada Roh Kudus. Berjalan sampai sekarang itu tujuannya apa? Pasti ada juntrungnya. Maka di dalam zaman penggenapan ini, pribadi yang sama yang memberi Roh Kudus kepada Adam, membaptis orang percaya dengan Roh Kudus, itu sama. Maka dari itu dalam Matius 3:11 berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptisan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Maka untuk menunjukkan hal ini, saudaraku, setelah Tuhan Yesus bangkit, ia menghambusi murid-muridnya untuk memberikan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Hal ini dikatakan dengan tegas, saudaraku, dalam Yohanes 1:12, bahwa mereka yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa ini, Yohanes 1:12 tampilin. Kata kuasa ini dalam bahasa aslinya exousia. Exousia. Ini lebih diterjemahkan dalam arti hak istimewa. Semua orang yang menerimanya diberinya hak istimewa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi privilege supaya menjadi anak-anak Allah.
kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diberi kuasa. Orang percaya yang diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah, kita diberi begitu. Artinya apa? Kita diberi keistimewaan untuk berkeadaan seperti tujuan Allah itu sendiri menciptakan Adam pertama kalinya. Bukan kejat-kejatnya, tapi lebih kepada makna intinya. Kenapa kita diberi kuasa? Kuasa itu untuk apa? Bukan memberantas tentang hal-hal duniawi, tetapi membalikkan manusia lama kita kepada tujuan ilahi. Nangkep gak sampai di sini? Ngantuk kok bingung? Amin? 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 Amin apa bingung ini? Begini, saya ulang. Tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu diberi kuasa. Kuasa di sini artinya diberi hak istimewa supaya kau bisa jadi anak-anak Allah. Orang Kristen belum tentu anak Allah. Pendeta kayak saya belum tentu anak Allah. Anak Allah artinya apa? Manusia-manusia yang mulai mengerti keadaan dirinya, sadar tujuan hidupnya, untuk apa dia diciptakan, dan dia berjuang di dalam hidupnya, melatih kesucian hidupnya, menyelesaikan tujuan Allah menciptakan Adam pertama kali. Kita kerjakan itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam zaman anugerah ini, setiap kita yang menerima keselamatan dalam pribadi Tuhan Yesus, itu dirancang untuk jadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini apa sih, Pastor? Teknon, pewaris kerajaan Allah. Lupa teknon, saya pernah ajari itu. Koyok itu. Huios itu, jadi begini, huios itu level di mana Anda Pak, stempel sah, dok, sah. Maka kalau sudah huios, dia bisa menjadi teknon, ahli waris. Ini semua orang yang menerima Yesus diberinya hak istimewa supaya kau jadi teknon, ahli waris. Bapak Ibu, itulah sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 12-13 dikatakan bahwa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka untuk ini perlu kita meninjau Yohanes 1 ayat 12 ini, kata menerima. Ini dalam bahasa aslinya elabon. Elabon itu dari akar kata lambano yang artinya menerima atau berpegang teguh. Loh, 12 saja, nanti bingung. Tadi saya katakan ada notos, anak gampang. Kita asal mulanya notos. Meskipun kita lahir jadi orang Kristen, KTP kita Kristen, sekolah minggu tiap hari, ke gereja pelayanan, tapi masih notos, masih anak gampang, hidup menuruti daging. Mau ini, mau itu, daging lebih penting. Kemudian sadar dengan kebenaran firman, ditempa, maka kita berubah jadi anak-anak yang masih kecil, jadi nefios. Lama-lama jadi paidion. Itu baru bisa dididik. Oh ya, tuh masih jatuh bangun terus, masih jatuh bangun, masih kurang, masih belum. Terus berjuang sampai jadi huios. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes 1:12 ini, menerima ini, elabon ini, seringkali ditangkap oleh gereja-gereja, orang-orang Kristen hari ini. Pokoknya begini, udah deh, pokoknya kalau aku menerimanya, elabon, artinya hanya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka aku pasti diberi kuasa. Nggak bisa, itu salah. Terus merasa dirinya selamat. Oh, pasti aku jadi ahli waris, aku mendapat keselamatan. Belum tentu. Itu yang menjadi kesalahan yang terjadi. Nah, pertanyaan yang saya lontarkan ini, tolong jawab dalam hatimu. Apakah Tuhan Yesus sudah merasa dan mengakui bahwa kau telah menerima Dia? Coba. Sudah belum? Tuhan, dengan hidupku begini ini, apakah kau sudah menerima diriku? Anda masih tahu kok nuranimu. Karena di dalam Matius 7, 21-23 jelas banyak orang merasa menerima Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak menerimanya. Dia ditolak oleh Tuhan. Nah ini, mengapa aku di sini di Kembaran Dunia? Tadi, menyelesaikan tugas Adam yang gagal di manusia pertama, supaya kita selesai. Ngerti nggak sih Bapak Ibu? Jadi jangan Kristen-Kristenan. Keplok-keplok, happy-happy, apalagi di gereja ya.
Ini sistemnya nggak enak. Nanti kalau di gereja sudah enak, tadi cantik. Apalagi tadi lagu apa tadi yang joget-joget itu lagu apa tadi? Suka-sukamu Tuhan. Wah. Tapi tak kenalin nggak suka-sukamu Tuhan, suka-suka kita. Itu nggak bisa balik gitu. Maka kembalilah ke tracknya Tuhan. Makanya tak ajarin hari ini. Baptisan Roh Kudus itu artinya untuk apa nanti sampai selesai? Balikin dulu dari awal. Adam aja udah dituntut Roh Kudus gagal. Tapi Tuhan kita lihai, dia bergerak terus. Dia pakai set, keturunan set, terus dihabisi. Tadi itu, Kejadian 6. Kawin campur, enggak ada kawan, habis semua pakai air bah. Tinggal keturunannya tinggal satu line dari Nuh. Lanjut lagi. Terus sampai keturunan Mesianik keluar. Termasuk kita hari ini. Enggak main-main, Tuhan mengukir zaman ke zaman itu enggak main-main, saudaraku. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selain exousia, ada bahasa asli lainnya yang boleh dikatakan kalimatnya dengan kuasa itu tadi tampilin lagi, Yohanes 1:12. Kuasa itu bisa menggunakan kata dunamis, dinamit, dan kata dunamis yang bisa meledakkan. Kisah Para Rasul 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita dapat privilege Tuhan, saudaraku. Kita punya kuasa. Tapi kuasa sekarang yang dimengerti orang Kristen adalah hanya hal-hal nubuatan, bukan itu. Tetapi kuasa atau hak istimewa yang diberikan kepada kita. Yang pertama kita mendapatkan dari mana? Dari penebusan. Dari penebusan Yesus itu, kita dimiliki Tuhan. Kita dihak milik sama Tuhan. Yang kedua, privilege apa yang kita terima? Kita dimaterai oleh Roh Kudus. Maka disitulah ada power di mana kita bisa mematikan daging kita. Ada power di mana kita bisa mengubah manusia lama kita jadi manusia baru. Di situ ada power untuk aku bisa berkodrat ilahi. Aku bisa hidup suci. Salah, minta ampun, balik, cepat-cepat balik. Dan privilege selanjutnya yang tidak dimiliki PL. Kau punya firman. Kau punya Injil yang berkuasa yang menyelamatkan hidupmu. Jadi kuasa atau hak istimewa itu tidak bisa otomatis membuatmu jadi anak Allah. Tetapi semuanya itu perangkat yang ada di dalam dirimu itu harus kau aktifkan satu persatu dalam hidupmu sebagai responmu untuk mencapai itu semua. Bapak Ibu, kuasa itu diberikan supaya orang percaya bisa diproses menjadi anak Allah. Jadi kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa itu, maka seseorang tidak akan pernah menjadi anak Allah. Ingat ya, kamu jangan hanya sibuk dengan nubuatan, dengan rebah-rebah. Karena Matius 7 ayat 21-22 itu jelas orang yang buat mujizat atas nama Tuhan Yesus pun dibuang oleh Tuhan. Karena maknanya bukan ke situ. Banyak orang terlena di covernya, bukan di situ. Tapi kuasa di sini adalah kuasa untuk kau kembali ke rancangan Allah semula, menjadi anak Allah. Makanya GSKR Rebut Semarang paling enggak. Yang lainnya ikut ini, ikut saya lebih ke makna inti. Pencurahan Roh Kudus saya lebih fokus kepada bagaimana engkau memahami pencurahan Roh Kudus itu. Karena menjadi anak Allah itu berat, karena kau harus berkarakter seperti Allah. Like father, like son. Susah menjadi Kristen, Bapak Ibu. Kalau Anda mengerti ini ya, saya duduk termangu menyiapkan ini dan saya takut, saudaraku. Wow, tidak semudah itu. Maka benar pikul salibmu, nak. Salib itu artinya apa? Tanggung jawabmu di mataku masing-masing. Karena panggilan sebagai orang percaya sesungguhnya hanya ini, yaitu apa? Kau harus serupa dengan Bapa. Coba Matius 5:48. Ini loh tujuan orang percaya. Matius 5:48. Ambilin. Duh, kok putih mono? Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sama yang dimana adalah ini tujuan kita ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Coba satu lagi, 1 Petrus 1:17. Ini tujuan sama, coba sama. Yuk kita baca bareng. 1 Petrus 1:17.
Yuk, 1, 2, 3, kita baca bareng. 1, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi menurut, maka kamu hidup dalam selama kamu menumpang di dunia ini. Maka dengan menerima kuasa itu, maka orang percaya dimungkinkan memiliki keberadaan seperti Allah Bapa. Artinya apa? Menjadi orang yang menerima Tuhan Yesus harus bersedia memanfaatkan kuasa ini. Artinya apa? Dengan cara apa? Mau belajar, mau dididik menjadi anak-anak Allah. Menjadi teknon, keturunan ilahi. Ngeri, saudaraku, kadang kalau kita lihat begini ya, kita bisa berkata, siapa aku Tuhan sampai kau rancangkan sampai sedemikian detil kau pilih aku. Anda yang duduk di sini itu umat pilihan loh, saudaraku. Amin nggak? Anda jangan punya mental miskin di hadapan Allah. Kau harus punya mental yang kuat bahwa kau dipilih Tuhan, kau umat pilihan. Kau dipilih untuk menggenapi jumlah manusia benar supaya mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi banyak orang Kristen, coba ya lihat. Kalau semua orang Kristen di gereja yang begitu mega church hari ini 30.000, 20.000 orang, banyak gereja-gereja kecil-kecil lagi, banyak lagi termasuk kita. Itu kalau benar-benar memahami panggilan hidup, Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Betul nggak? Karena jumlahnya genap. Tapi karena tidak genap, kenapa? Karena hari-hari hidupmu, pikiranmu dunia, bukan Tuhan. Saya ngomong gini ini berkali-kali, saudaraku. Saya jadi gembala itu nggak gampang kalau saya ngomong berikan kepada Tuhan yang terbaik. Saya tidak minta hartamu, saya tidak cuma minta tenagamu, tapi saya mengencourage kamu, memotivasi kamu, memberikan kebenaran bahwa kamu harus buat Tuhan segalanya. Kalau enggak, kamu nggak bisa. Tapi nggak bisa, pastor. Aku sibuk ini dan ini. Kau diberi kuasa. Artinya apa? Roh Kudus diam di dalammu. Tanya dia, apa yang harus kau lakukan? Dia sumber hikmat. Dia tahu kesusahanmu. Dia tahu problem hidupmu. Dia tahu keterbatasanmu, kelemahanmu. Dia akan menuntunmu untuk kau bisa mengutamakan Tuhan. Bagaimana caranya? Jatuh bangun nggak apa-apa. Anda mengikuti supaya genap. Kita mati, kita ketemu di langit baru, bumi baru. Kalau cuma Kristen nggak ketemu kita. Nggak ketemu, saudaraku. Saya pun berpotensi terbuang. Anda tidak takut toh? Takutlah sedikit. Kalau kau mengerti kebenaran, kau bukanya saat kau ngeri hidup. Kita salah ngomong aja, kita minta ampun sama Tuhan. Aduh, ampun, aku udah melukai orang. Minta ampun segera-gera. Kadang kita nggak tentu, saudaraku. Kepucut apa ngomong, nggak tentu. Maka saya katakan sekali lagi, kita harus benar-benar berjuang di sini. Yohanes 1:13 berkata, orang-orang yang diperanakan. Kita ini orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Maka keselamatan dalam Tuhan Yesus itu hendak mengembalikan manusia kepada keadaan kita segambar dengan Allah. Jadi hanya orang-orang yang dikembalikan ke rancangan Allah semula, yang segambar dengan Allah itu baru bisa disebut anak-anak Allah. Dan itu bisa terjadi hanya melalui satu cara, masuk dalam proses baptisan Roh Kudus. Kamu baru bisa. Baptisan Roh Kudus itu dalam arti dia tinggal di dalam dirimu terus. Dia bekerja, dia mengelola dirimu, dia elaborasi dengan dirimu terus. Nah, nggak boleh. Terus kau tidak mematikan suara Roh Kudus, kau terus dengar-dengaran, kau tidak tuli, kau dengar dia. No, nggak boleh. Minta ampun, minta maaf, segera di hadapan Bapamu. Terus. Dan itu tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh di Perjanjian Lama. Karena mereka tidak pernah dibaptis Roh Kudus. Dengar baik-baik. Semua tokoh iman di Perjanjian Lama tidak pernah dibaptis Roh Kudus. Hanya orang-orang di Perjanjian Baru yang mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus atau Roh Allah hinggap atas mereka di Perjanjian Lama, itu hanya untuk pesan tertentu, maksud tertentu.
temporal, situasional. Seperti nubuat untuk mengingatkan bangsa itu, untuk mengingatkan raja ini atau itu. Seperti Simpson, in out. Ketika dia mau di akhir hayatnya, dia minta Roh Kudus merasukinya. Buang kekuatan itu keluar. In out. Temporary. Orang-orang PL tidak pernah menemukan bagaimana menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Gak bisa. Jadi di PL tidak pernah ada baptisan Roh Kudus yang membuat seseorang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Maka saudaraku, baptisan Roh Kudus itu menjadi bermakna kalau dikembalikan kepada fungsinya yang benar. Ini dengar baik-baik. Baptisan Roh Kudus itu akan menjadi bermakna kalau dikembalikan ke fungsi yang benar. Sesuai dengan maksud keselamatan diadakan. Saya tanya sekali lagi sebentar, Bapak Ibu. Semua yang dikaryakan Tuhan itu tujuannya untuk keselamatan jiwa kita, betul? Berarti juntrungannya di kekekalan. Nah, sekarang kalau kita cek diri kita atau ajaran-ajaran yang ada hari ini, baptisan Roh Kudus itu seringkali disimpangkan hanya untuk hal-hal yang bertalian, yang tidak bertalian langsung dengan proses keselamatan. Mereka hanya menekankan karunia-karunia yang tidak berlangsung, yang tidak berurusan langsung dengan pendewasaan karakter seseorang. Tetapi hari ini saya ajarkan baptisan Roh Kudus itu lebih concern kepada perubahan watak, karakter, kehidupan spiritualmu, caramu menghargai Allah, caramu mendekat kepada Tuhan. Itu kekristenan. Bukan tentang karunia-karunia saja, karena itu akan menyimpang, saudaraku. Dari dulu saya paling tangil, saudaraku, kalau ada orang, Pak, ke pendeta itu bisa nyembuhin orang. Loh, itu hanya alat. Dia tidak punya kuasa menyembuhkan. Betul nggak? Betul nggak? Dan kesembuhan, kalau kita lihat, Bapak Ibu, semua kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab, dia selalu tutup dengan kalimat apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bangkit, angkat tilammu dan jangan berbuat dosa lagi. Endingnya, semuanya, tujuannya adalah manusia ini dikembalikan, perubahan karakter, watak, semua. Bukan sembuhnya, perubahan innernya yang penting. Spiritual change yang dibutuhkan. Gereja harus begitu, Kristen harus begitu. Maka penyimpangan yang terjadi beberapa dekade ini susah. Pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu banyak orang hanya gereja-gereja yang duduk nyanyi, kumpul, wah teriak-teriak. Bukan teriaknya, bukan rebahnya. Tuh keluar dari gedung itu bertobat nggak? Yang dulu dia nggak ngomongan sama si A sama si B, benci si A, benci si B, jengkel di rumah, jengkel sama si A sama si B, berantem sama si A, kok pulang berubah? Kok jadi manusia yang aku mau mengampunimu. Yang dulunya nakal soal uang, berubah jadi manusia yang jujur. Makanya saya mau katakan orang percaya hendaknya tidak hanya memahami fungsi Roh Kudus seperti yang dikerjakan di PL, hanya bernubuat ini dan itu. Banyak orang Kristen gereja hari ini berhenti di PL. Cari nubuat terus. 2030 kiamat loh. Anda pernah dengar itu nggak? Siap nggak kalian kiamat 2030? 2030 kiamat. Jangan sibuk dengan kiamatnya. Sibuk bagaimana kau berubah tiap hari lebih baik. Di PL itu kan lebih fokus bagaimana memberi kemampuan bernubuat, memberi kuasa supranatural. Terus yang bertanda tentang hal-hal fisik. Orang percaya harus mulai memahami dengan benar cara berada Allah melalui rohnya di zaman-zaman yang ada hari ini. Roh Kudus bagi orang perjanjian baru menjadi penolong untuk menyempurnakan watakmu dan watakku menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Itu aja. Ya, jadi kita mulai mengerti bahwa 2 Petrus 3:12 berkata, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Artinya apa? Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus itu membawa kuasa dalam diri kita untuk aku bisa menjadi anak-anak Allah yang sah, huios, dan berkeadaan menjadi pewaris teknon di hadapan Bapakku, sehingga aku bisa memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia dari awal itu. Kita mulai di Rehoboth Semarang. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Berdamailah, selesaikan yang jelek. Kita semua pasti punya kekurangan, saudaraku. Tapi kalau tahu kelemahan, segeralah minta maaf di hadapan Tuhan. Beres, berubah lebih baik. Baru keluargamu, keluarga intimu, ayo, suami, istri, anak-anak, yang rukun. Saling tunjukkan karakter ilahi, mengampuni. Baru keluarga rohani di gereja, sama teman-teman, sudah. Selesai, salah minta maaf, selesai. Jangan dendam. Amin. Amin. Kok susah menurut amin ya? Hidup benar, mulai terus hidup benar, baik. Kenapa? Cuma itu tugas kita. Sehingga baptisan Roh Kudus itu benar-benar mengubah seorang, siapapun. Lizzie Lim, Agustiono, Vivi, siapapun. Wati, jadi manusia seperti Allah. Tapi nggak gampang. Melalui apa? Masalah hidup. Ketemu orang sulit, ketemu masalah. Tapi Anda bisa menilai kok, oh aku udah lebih mending ya. Belum sempurna tapi mending. Saya suka itu dari pembangunan ini. 3 tahun lalu sama hari ini, kacek lah aku. Kacek Bapak Ibu. Dulu saya bisa stres ngawur Bapak Ibu. Sekarang udah kacek. Kacek itu apa ya? Berkurang. Puji Tuhan. Oh berarti ada perubahan. Puji Tuhan. Saya nggak tahu apa betulmu. Tapi yang pasti kembalikan dirimu. Punya kuasa. Ambil kuasa itu. Kuasa untuk apa? Bukan untuk macam-macam. Untuk kau bisa punya hak istimewa. Aku sudah ditebus Tuhan. Hakku. Aku jadi milik Tuhan hari ini. Aku punya firman. Aku bisa berjuang di situ. Aku mau hidup benar. Aku pakai kuasa itu. Aku hidup benar. Hidup benar. Hidup benar. Orang PL nggak bisa mentok. Sampai di sini mentok paling. Nuh, Abraham, semua di sini. Kita bisa di sini. Tapi kita nggak mau di sini. Kita selalu melihat dia lebih hebat dari kita. Dan kita di bawahnya udah cukup. Nggak bisa. Anda dan saya memang diproyeksikan untuk di sini. Bukan di sini lagi. Makanya saya jarang khotbah tentang, oh, Daud apa. Enggak, saya lebih kepada pribadi Yesus. Yesus di sini. Kita harus sama dia di sini. Paham Bapak Ibu? Ini levelnya, bukan ini. Kenapa ini dikhotbahkan Abraham? Saya cuma mau ngomong, dia aja belum tahu jelas tentang baptisan Roh Kudus, tentang kerangka berpikir Allah, dia nggak jelas. Tapi dia yang nggak jelas itu bisa di sini. Masa Anda yang jelas di sini? Lo kan menyalah itu namanya. Tadi lagu apa sebelum mau khotbah itu lagu apa? Sebelum ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Kita nyanyi bareng yuk. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Apa saudaraku? Ku ada untukmu. Katakan, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani. Engkau yang abadi. Hidupmu dan hidupku dengan baptisan Roh Kudus, penebusan, semuanya ini untuk melayani Bapa. Tapi nggak bisa kalau engkau tidak potong semua tentang dirimu, tentang daging.
Makanya saya ajarkan terus di sini Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan hanya konser mingguan, soundnya bagus, tempatnya bagus, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak. Terus kalau kita hangout, kumpul-kumpul, bukan kumpulnya, bukan maamnya. Makan, maamnya. Bukan makannya. Ngerti nggak sih? Tapi bagaimana kita berproses, ketemu, kita saling merangsang untuk kita kembali ke rancangan Allah semula. Cepet. Sama istri kalau berantem, udah beresin segera. Jangan sulit untuk berkata maaf. Amin. Tulus dari hatimu, oh maaf ya, peluk. Selesai. Sudah. Kalau kau tidak bisa menyelesaikan itu, bagaimana kau mau terbang tinggi, kau mau kembali ke rancangan Allah semula, kau hidup dalam... Kita kasih tahu, kau jadi Stephen Lim 1 hari aja. Kau bisa pusing, saudaraku. Saya menjaga banyak perasaan orang. Pelayanan kok begitu. Karena saya ada yang bayi rohani, TK rohani, SD, SMP, SMA, betul? Macam-macam. Harus bisa ngomong satu-satu. Bapak Ibu tak kasih tahu. Itu kalau tidak ikut Roh Kudus, ambruk itu orang. Babak belur, bener. Babak belur, bonyok. Maka saya ngomong begini nih, supaya apa? Bukan saya hebat, enggak. Tapi saya pun jatuh bangun, tidak karuan Bapak Ibu. Tapi belajar dari itu. Saya ada Roh Kudus di dalam dirimu, nak. Kadang saya nangis sama Tuhan. Ya itulah prosesmu untuk kembali ke gambar Allah semula. Supaya kau serupa denganku. Melalui begini ini, ku pasung kau di situ. Makanya firman Tuhan pernah berkata begini, kuk yang kupasang, enak. Tapi untuk dunia, kita ngomong gak enak. Apa enak pasang kuknya Tuhan? Ampuni. Loh, ngampuni. Sodorkan tanganmu. Loh, lu sama istri aja gengsi kok, betul gak? Kadang gengsi gak? Agak ngopo apa? Ya, kita betul gak? Pasangan-pasangan gitu gak? Kalau saya nggak sekarang Bapak Ibu, suwen, timbang bubuk, mau bubuk ngasih ganjel, enak gak? Sikat ambung minta maaf, selesai. Amin. Selesai. Saya begitu, saya selalu terapkan begitu. Apapun saya bereskan sebelum saya tidur. Jadi saya tidur bisa dengan nyenyak. Karena kalau nggak, manusia kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Maka pada malam hari ini saya tutup dengan satu kalimat. Baptisan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu hari ini. Ketika kau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan kau matikan. Kau punya kuasa di dalamnya. Aktifkan itu. Baca firman. Punya waktu dengan Tuhanmu. Goalmu tahu hari ini, bukan rebah. Bukan yang begitu-begitu. Bukan nubuat. Gak usah bingung dengan nubuat. Kau hanya ngomong sama Tuhan, anytime apapun terjadi dalam hidupku, ke depan aku gak tahu. Tetapi yang aku tahu, kau bersamaku. Everything aku berjalan denganmu. Aku gak worry. Hari ini hiduplah seperti Dia hidup. Hiduplah benar. Latih kesucian hidupmu. Berikan tepuk tanganmu kepada Tuhan. Dia bagi diri. Ada diberkati Tuhan.